Oke, selamat datang di BP meeting kita, BP Billionaire Unit Builder. Nah, sebelum kita masuk yang ke pukul 7.30, kita akan ketemuan dulu semuanya di sini dengan semua para leader-leader yang hebat, dan kita akan mendengarkan arahan dari top founder kita, leader kita, mentor kita, yang tak lain adalah Bapak Henderson. Jadi waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Henderson. Oke, thank you Madam Aipin yang luar biasa nih ya. Thank you banget nih. Kita bisa ketemu lagi ya setelah sekian lama nih teman-teman. Habis Sinchi ya, Oh Kyonghi iya, buat teman Kyunghi semua Kyunghi ya. dulu ya, belum Kyonghi Kyunghi Kyonghi kita. dulu ya. Nah, pasti sudah bertaburan angpau. Yang sudah merit banyak keluar angpau ya. Oke. Appreciate buat teman-teman yang bisa on cam. Jadi kita bisa diskusi banyak hari ini karena topiknya adalah efektif rekrutmen sementara durasinya hanya sangat pendek ya. Hanya sangat pendek. Kenapa? Karena habis ini kita mau acara kelas lagi ya. Dan di kelas itu kita pengennya gini. Kemarin kita sudah putuskan bahwa setiap meeting kita akan membangun sebuah habit ya. Pak Nathan sudah membawakan mindset bagaimana bisnis, bagaimana mempunyai bisnis yang besar dan bagaimana kita bisa menjadi billionaire leader builder. Jadi kitanya jadi billionaire leader, habis itu kita juga nge-build orang-orang untuk jadi billionaire leader. Nah, kita pengen apapun yang dibawakan, karena ini materi-materinya akan berkesinambungan juga, ini bisa membangunkan spirit teman-teman semua ya. Terutama dalam membangun sebuah bisnis, tentu kita perlu yang namanya komitmen dulu gitu ya, komitmen yang kuat gitu. Nah, nanti di sesi kita kelasnya Christine ya, itu udah Christine udah prepare luar biasa loh teman-teman, sampai seminggu itu dia benar-benar luangkan waktunya untuk membangun supaya teman-teman bisa membuat apa timnya itu bisa bertumbuh gitu loh. Kan pengennya kan begitu ya. Pengennya setiap booster itu kan ngerasanya kayak kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Ya, ini kan namanya apa yang akan diberikan nanti ya yang dilakukan sama Christine, yang saya lakukan, yang kemarin Konatan lakukan, yang kemarin teman-teman semua udah bagi cara-caranya, step-stepnya itu adalah yang memang sudah kita lakukan dan kita pengen kasih yang terbaik di Booster Academy ini. Nah, karena kita semua BP itu semua bisnis kita ini tergantung dari mindsetnya kita, tergantung dari komitmen kita, tergantung dari budaya yang kita bangun. Nah, setuju nggak nih teman-teman? Setuju nggak bahwa semua itu tergantung dari bagaimana kita membangun habit, ya? Makanya nanti Konatan juga akan memberikan satu konsep bukan hari ini ya, tapi ya itu seven habit ya, gimana kita bisa mulai dari diri kita dulu, and then kita bisa mandiri, and then kita bisa kerja sama bersama orang-orang yang sama-sama mandiri. Nah, siapa di sini ya yang tahu bahwa efektif rekrutmen itu sesuatu yang memang kita perlu mastery gitu. Siapa di sini yang merasa bahwa bisnis ini itu adalah kita memang diajak untuk membangun aset, gitu. Membangun aset, ya. Sebenarnya saya ngerasa gini dulu sih, antara omset sama aset itu mana yang lebih penting ya teman-teman ya? Kan kita butuh omset ya, tapi mana nih yang lebih penting nih? Menurut teman-teman mana yang lebih penting, omset atau aset ya? Ini Saya aset, Aset, Pak. Bangun aset. aset apa omset? Aset. Baru ada dua yang ngomong aset loh. Aset Ya, membawa omset. dua-duanya. 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 Aset dan Dua-duanya. omset. Dua-duanya, iya. Kita biasanya kan harus maruk ya teman-teman ya. Suruh pilih salah satu itu bukan orang booster itu. Ambil dua-duanya gitu kan. Iya, betul. Tapi memang dalam rangka membangun omset itu memang kita perlu punya pola pikir untuk mengembangkan diri untuk membangun aset. Ya.
Nah, aku coba jump in supaya lebih cepat karena eh sebentar ya. Think screen satu bisa bantu. Okay. Sorry, my screen is oke. Muncul teman-teman? Muncul ya? Betul. Ya, oke. Thank you ya. Efektif rekrutmen. Ini topik yang sebenarnya durasinya itu 2 jam kalau dibawakan, tapi atau bawain dalam waktu 30 menit ya. Karena kita berhubungan dengan orang-orang hebat, ya teman-teman udah canggih ya, udah sama-sama di booster. Tentunya kita pasti bisa ya eh, belajar sambil jalankan bisnis ini. Nah, saya masih ingat dulu ya, waktu kita ngawalin bisnis lalu, dia bilang itu, impian lu apa gitu kan. Hari ini nanti Christine juga akan banyak bahas mengenai impian. Nanti makanya aku berpikir gini teman-teman, kemarin pesan sponsor juga ya, waktu BI kita hanya WA, hanya kita kirimin link, hanya kita kirimin broadcastan, itu mungkin dibaca aja kita udah bersyukur gitu. Tapi bagaimana membangun habitnya mereka supaya mereka sungkan sama kalian gitu ya, sungkan sama kita. Itu kita telepon ya teman-teman ya. Kita teleponin, kita kata di Selasa ada acara malam dan segala macam, siapkan waktu dan segala macam. Pada datang loh kalau kita teleponin. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk teleponin mereka supaya hari Selasa itu mereka sudah tahu bahwa ini budayanya booster, kita harus nongkrong online belajar. Dan itu sampai malam nanti ya, sampai malam ya. Nah, tadi saya bicara omset versus aset. Nah, mindset itu yang aku benar-benar dirubah dari bisnis ini itu adalah mindsetnya. Karena benar saya setuju bahwa dua-duanya penting, tapi kalau disuruh pilih yang mana, yang lebih dulu yang harus kita kedepankan itu membangun aset. Nah, aset kita ya people ini kan teman-teman. Aset kita ya orang-orang yang selama ini ada di sekeliling kita. Mungkin dia belum jadi tim kita ya, tapi mereka adalah orang-orang yang ada di networknya kita gitu. Nah, teman-teman di sini saya mau nanya nih, teman-teman di sini kan belajar kita ada di bisnis dan kita pengen jadi MD-IT. Otomatis kita sudah tahu nih, ranah goalnya adalah 100 juta income per bulan. Ya, 100 juta income per bulan pertama saya lewat bisnis Allianz gitu ya. Kita mau jadi MD-IT. Bahkan income-nya mau jadi 1 M. Nah, pertanyaannya gini, apakah kita hidup di sekeliling kita sudah tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ada di network-nya kita. Jadi kalau ditanya adalah gini, ini adalah bisnis network marketing. Ya, pada saat saya join bisnis ini, yang saya lihat ini network marketing, produknya insurance, gitu ya. Ini network marketing. Kenapa kok begitu? Karena saya nggak cuma mau bangun omset aja. Kalau bangun omset adalah dengan jualan. Tapi kalau kita mau membangun aset, berarti kita membangun jumlah manpowering. Ini yang kita mau kembangkan terus-menerus makin banyak. Itu dia kita perlu yang namanya sarana, kita perlu tools, kita perlu mindset yang tepat, dan kita perlu kerjasama tim yang kuat di sini. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman gini. Teman-teman tahu ada namanya judulnya adalah network marketing. Sampai yang tahu arti network marketing itu apa? Network artinya apa? Boleh sambil chat ya, biar kita interaktif ya. Network marketing, teman-teman. Apa artinya? Oke. Jaringan. Jaringan pemasaran. Oke, ini mulai muncul nih. Senang nih saya nih kalau teman-teman aktif ya. Jaringan pemasaran. Pemasaran melalui jaringan. Oke. Jadi tadi ada kata-kata jaringan sama pemasaran. Itu istilahnya. Nah, kemarin saya belajar ya. Nah, kalau berhubungan sama koneksi atau hubungan, ini menarik nih. Ya, kalau disebut saya orang biasa mendapatkan orang luar biasa lewat jaringan. Oke, good. Ya, artinya network itu adalah jaringan. Kalau bahasa di Indonesia kan, sebenarnya jaringan itu adalah rangkaian silaturahmi, betul nggak? Kalau di bahasa orang Indonesia ya, kita bicara
ranah kasanah Indonesia banget gitu. Itu namanya silaturahmi. Ya, jaring silaturahmi. Artinya si A berhubungan dengan si B. Tadi kan dibilang koneksi atau hubungan ya. Si A berhubungan dengan si B. Jadi sebelum melakukan sebuah marketing atau penjualan itu yang namanya bangun hubungan. Ya, jadi network marketing. Kenapa kita efektif rekrutmen itu kalau kita tahu bahwa network marketing itu adalah kita bangun yang namanya hubungan, kita bangun yang namanya silaturahmi, ya. Silaturahmi dulu, baru yang namanya jualan di belakang. Bisa bayangin nggak teman, jual baru bangun silaturahminya belakang? Aku nggak tuh biasa. Teman-teman ya. Oke, nah Wangi banget. sekarang kita suara saya masuk aman? Suara aman ya? Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke topik tadi. Penting banget kita lakukan yang namanya pendekatan langsung ke mereka ya. Nah, ini aku bahas by cepat sekali. Kalau hubungan, kalau empat tentukan pilihan dream yang sangat besar, ya kita perlu bermimpi besar. Tapi kita juga untuk meraih itu, kalau bersilaturahmi sama orang, yang paling penting itu kan attitude. Setuju nggak? Sikap itu menentukan segala-galanya pada saat kita punya mimpi yang besar. Ya, dan kita terus bertumbuh di situ ya teman-teman ya. Ibaratnya itu dulu nggak ngerti lah bersikap itu seperti apa gitu ya. Tapi pada saat kita belajar di bisnis ini, ternyata nomor satu mungkin kita carinya uang, tapi uang ratusan juta belum terima, sikap kita sudah berubah. Itu yang saya suka dari network marketing bisnis. Ya, sikap kita berubah, mindset kita berubah, attitude kita berubah, dan itu yang menentukan sikap kita, sehingga menentukan action kita, dan sukses itu pasti teman-teman akan raih gitu. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah cukup disiplin nggak kita? Karena jarak antara impian dan realita itu adalah disiplin. Nah, teman-teman setuju nggak kalau disiplin ini adalah faktor penting yang memang membangun sikap kita, sikap mental kita supaya meraih impian tadi, itu perlu adanya disiplin yang tinggi. Kayak contoh hari ini, ya bayangkan speaker-speaker itu sudah prepare sebelum-sebelumnya, host, semua speaker, semua PIC itu sudah prepare acara ini sebelum-sebelumnya. Nah, sikap dulu tuh yang sudah bertumbuh tuh dari kita, ya. Baru kita lihat bahwa kita bisa nggak melakukan ini dengan disiplin. Ya, seperti hari ini contohnya. Habis ini 7.15 kita selesai. And then kita harus masuk kepada kelas jam 7.30. Kita bawa BI-BI kita masuk. Lalu kita mau bungkus mereka dengan circle. Ya, setelah sesinya Bu Christine Liman, nanti ada circle. Circle itu adalah di breakout session. Nah, kita bikin breakout room. Tadi saya udah bagikan lewat grup WA. Teman-teman silahkan tuliskan namanya di sana. Mau nanti tim BEB-nya biar masuk ke grup-grup itu. Karena di sini nanti begitu akan keluar breakout session, breakout room, akan keluar judul-judul namanya. Silahkan teman-teman masuk di tempat yang sudah semestinya. Kalau salah masuk, teman-teman bisa pindah juga. Ya, nggak ada masalah. Tapi poinnya adalah, apa yang harus dilakukan di sana, nanti kita akan bahas di sini. Ya, semuanya berkaitan soalnya. Bagaimana supaya tim kita tuh merasa pertama kali dia dihargai dulu sama teman-teman. Jadi nanti tolong berkenalan dulu sama mereka dan praktekkan ilmu ini karena efektif rekrutmen ada rumusannya, ya. Nah, saya tahu dalam tantangan dalam merekrut itu kurang lebih seperti ini. Kalau ada yang di luar dari ini, tolong ditambahin. Teman-teman boleh chat, ya. Contoh nih ya, sulit yakinkan orang untuk ikut bisnis asuransi. Ya, siapa di sini yang tulis nomor ya? Siapa yang punya tantangan 1 sampai 6, tulis nomornya. Ya, sulit. Yang kedua tadi sulit dapat partner yang kualitas. Kalau saya tuh rekrut tuh susah, saya lebih mudah jualan misalnya. Yang nomor 4 sudah terekrut tapi dia nggak aktif, Pak, ya kan? Yang kelima udah jadi BP tapi masih belum bisa mandiri. Yang keenam sulit cari orang kayak kamu gitu, kayak saya gitu. Wah, ini udah mulai masuk nih. 4 sudah terekrut tapi tidak aktif. Nah, nomor 4 banyak yang punya masalah di sini.
Oke, sulit cari orang seperti saya ya. 5 sudah jadi BP tapi belum bisa mandiri. Ya, Pak Dede 1 sampai 6 diborong semua. Oke, bungkus semua. Oke, menarik ini. Jessica 4 dan 6. Oke, jadi ini ya, menarik ya. Teman-teman punya problemnya itu kurang lebih ada di sini semua, ya kan? Ada nggak yang lain? Eh, Maksudnya Yulianto apa nih? 1 dikurangi 2 dikurangi 3 tapi ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Ini ada pengurangan dan penambahan ini. Menarik ini Yulianto nih. Oke. Sulit cari orang seperti Pak Henderson. Waduh, Pak Andre ini. Waduh, Pak Andre ini memang impiannya besar sekali ini. Saya juga belum ketemu tuh Pak Andre. Pengen banget sih. Pengen banget tapi belum ketemu. Karena every one of us itu sangat unik ya teman-teman ya. Sangat unik. Nah, hari ini tuh sebenarnya kita pengen berkumpul di sore hari ini ya menjelang malam. Kita pengen gimana caranya kita bisa keluar dari tantangan-tantangan ini ya. Nah, thank you kalau teman-teman sudah nulis. Jadi teman-teman tahu, saya sudah tahu kesulitan saya. And then yang saya bisa lakukan adalah after ini ya. After ini ada jawabannya. Ya mungkin jawaban ini sesuatu yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Oke, saya bahas ya, efektif rekrutmen. Oke, kira-kira menurut teman-teman, apa ya yang membuat efektif rekrutmen itu, hal terpenting itu apa? Yang mau direkrut itu apa? Aktivitas recruiting itu apa sebenarnya? Ya, tadi kan rantai silaturahmi, network marketing gitu ya. Nah, ini ujung-ujungnya saya mau ajak teman-teman ngelihat dulu gini. Tadi kan saya puterin Pipo Embro. Tujuan saya puterin video itu buat yang nonton adalah sering-sering nonton video itu karena itu sangat mencerminkan bagaimana network marketing bisnis itu adalah solusi buat banyak orang. Ya, murah tapi powerful kalau dijalankan. Nah, tapi saya juga pengen teman-teman itu tahu bahwa rekrut itu artinya apa sebenarnya? Pengen tahu nih. Menurut teman-teman, merekrut itu artinya apa? Ini saya mau kasih hadiah nih, ya. Saya mau kasih hadiah angpau ya. Saya mau kasih angpau buat yang jawabnya tepat, ya. Merekrut itu ada 2 esensi utama di dalam merekrut itu, ya. Tapi yuk kita berpikir nih di sini ya. Merekrut itu apa? Ini yang benar saya kasih angpau ya. Saya kasih angpau ya. Oh, Dokter Lagawa rekrut bangun pipa. Oke. Esensi merekrutnya ya teman-teman ya. Membuat orang mengikuti dan menjalankan apa yang sudah kita jalankan. Oke. Bekerja sama, enrolling orang ikut kita, merangkul, mengajak, developing manusia, menemukan orang yang tepat. Wah, siapa ini? Dokter Muhammad Akli Budiman. Oke. Angponya buat Dokter Akli ya. Kita kasih applause buat Dokter Akli ya. Merekrut itu adalah yang pertama menemukan orang yang tepat ya. Nomor 1 tolong dicatat, aku catat ya, Dokter Akli ya, kita kasih angpau ya. Oke, Dokter Akli Budiman itu jawaban yang tepat ya. Menemukan orang yang tepat ya. Oke, nah, alhamdulillah. Oke, wow. Proses mencari dan menemukan calon rekrutmen yang tepat dan menyaring yang produktif. Wah, proses mencari dan menemukan calon rekrutmen yang tepat dan menyaring yang produktif. Oke, saya kasih tahu, clue-nya tadi udah didapetin sama Dokter Akli. Yang kedua, poin yang kedua itu apa? Dari rekrutmen, proses rekrutmen akhirnya membuat kita menjadi, saya kasih clue ya. Tadi kan menemukan orang yang tepat. Gimana kalau kita belum menemukan? Butuh berapa lama untuk menemukan orang yang tepat? Ya, Yulianto, butuh berapa lama upline-mu nemuin kamu, Yul? Itu ya. Oke, masih ada 1 angpau lagi ya. Masih ada 1 angpau lagi, 100.000 teman-teman, by the way angpaunya. Ayo cepat, 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 cepat. Menemukan jembatan untuk orang yang tepat. Menemukan jembatan itu
menarik ya, menarik ya. Menggali potensi, rekrut sampai dengan leverage. Oke, no, no, no. Mengajak orang untuk memiliki visi misi yang sama dengan saya. Belum jawaban yang saya cari. Belum jawaban yang saya cari. Jadi gini, kalau belum bisa nemuin yang tepat gimana gitu? Maksudnya gitu. Kalau belum bisa nemuin yang tepat gimana? Rekrutmen adalah rekrut sebanyak mungkin, terus mencari, terus cari sampai menemukan. Oke, terus menggali. Ya, nggak ada yang salah dengan itu. Ayo, terus, terus, terus. Apa nih? Clue-nya adalah orang yang sudah kita rekrut nih misalnya gitu ya. Tapi dia belum jadi orang yang tepat. Nah, gitu. Clue-nya begitu. Ayo, ayo. Waktu habis. Ayo, 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 ayo. Mari kita rekrut lagi yang sudah, tinggal cari lagi basis dan jembatan. Eh, Dede, oke. Build people supaya jadi orang yang tepat. Ah, oke. Oke. Oke, saya kasih ke Dokter Lagawa ya, angpaunya ya, Dokter Akli dan Dokter Lagawa. Yeay. Udah ketemu ya jawabannya ya. Jadi teman-teman, jawabannya ini versi saya ya. Kan kuisnya dari aku kan. Jadi ini versi saya ya. Jadi memang yang pertama apa tadi? Menemukan orang yang tepat. Tadi katanya Dokter Akli, rekrut adalah menemukan orang yang tepat. Ya, jadi kalau digambarkan, saya nggak bawa kartu ya, tadi nyari kartu nggak ketemu. Kalau kita main kartu, teman-teman, itu ada As, King, Queen, Jack, 10, dan segala macam ya. Mulai dari angka 2 sampai angka 10, terus Jack, Queen, King, As. Nah, rekrutmen itu adalah kita mencari orang yang tepat, menemukan, bukan mencarinya. Proses mencarinya jelas, tapi menemukan orang yang tepatnya itu. Ya. Nah, yang kedua, membina orang yang tepat tadi, membina orang hingga dia jadi orang yang tepat. Ya, build people supaya jadi orang yang tepat. Kerjaan kita dua itu aja sebenarnya. Clear nggak di sini? Clear nggak bahwa sebenarnya kita tuh perlu nemuin aja. Dan meanwhile kita proses untuk mencari, kita akan ada di titik kita bina dulu yang sudah ada. Nah, malam ini kita mau membina mereka, malam ini kita mau membina teman-teman semua, kita hand in hand, karena di sini orang hebat-hebat semua, terbukti dari hasilnya ya, nanti kita lihat hasil perolehan teman-teman tuh keren-keren. Saya ngerasa kita lengkap banget sebenarnya ada di booster ini, tinggal bagaimana kita terus-menerus membangunkan mesin rekrutmen kita, ya, dan itu perlu sama-sama kita lakukan, nggak bisa sendirian, ya. Nah, untuk dapetin orang yang berkualitas itu benar ya, untuk mendapatkan orang-orang yang berkualitas seperti siapa? Seperti siapa? Teman-teman, kalau orang berkualitas itu seperti siapa? Coba, Saya. saya mau. Nah, itu. Saya mau. Nah, seperti saya. Nah, itu. Maksudnya itu, teman-teman. Seperti saya itu adalah orang-orang spesial itu gitu. Ya. Jangan seperti Ko Henderson gitu. Seperti saya dong gitu. Seperti saya. Ya, seperti Siska gitu. Nyari yang kayak gitu ya, orang-orang yang tepat. Yang mau belajar terus, mau berproses, mau diasah ya, dan itu teman-teman kalau fokusnya kita mencari, fokusnya kita adalah attract, adalah menemukan, dan kita pasti akan menemukan. Ya, itu udah hukumnya seperti itu. Ya, tapi kalau teman-teman fokusnya yang tadi di angka 1 sampai 6 tadi, teman-teman fokusnya ke sana. Ya elah, angka 2 lagi yang gue dapetin. Ya elah, angka 4 lagi yang gue dapetin. Ya elah, kapan gue dapet as? Saat kita mulai mempertanyakan itu, kita nggak akan dapat-dapat. Ya, justru hari ini pengen ngebalikin lagi teman-teman, fokus utamanya adalah sampai kapan Pak? Buka kartu dapatnya angka 3, buka kartu mungkin dapatnya angka 5, buka kartu dapatnya angka 2, buka kartu lagi dapatnya angka 10, buka kartu lagi akhirnya dapat jack, bisa dapat queen, bisa dapat king, sampai teman-teman menemukan asnya. Nah, everyone yang sudah terekrut itu kita bina semua. Kita masukkan dalam funneling ini. Ini kayak funnel edukasi. Booster Academy itu funnel edukasi. Kita masukin sini semua. Ya, biar mereka belajar. Biar mereka berkembang. Ya. And then after dia berkembang, dia akan jadi orang-orang yang tepat tadi. Ya, seperti kita. Apakah kita orang yang tepat?
That's a big question loh. Teman-teman memenuhi nggak kriteria orang yang tepat? Mari kita lihat nanti ya. Oke. Nah ya, aku lanjutin ya. Efektif rekrutmen, pada saat kita ketemu orang, tadi silaturahmi, apa sebenarnya yang mau kita rekrut? Apa sebenarnya yang mau kita rekrut? Tolong dijawab lagi. Apa yang sebenarnya kita mau rekrut nih? I'm waiting. Apa yang sebenarnya mau kita rekrut? Kalau banyak orang, kenapa dia harus ikut sama kamu? Jadi, apa sebenarnya kita mau rekrut? Apakah bawa alians? Apakah bawa leader kamu? Apakah bawa nama besar LLS Group? Nama besar booster? Yang kamu bawa apa? Diri kita. Ya, yang dibawa diri kita. Jadi yang direkrut apa? Kepercayaan orang tersebut bahwa bersama saya dia yakin berhasil. Oke. Ada lagi yang lain? Yang direkrut apanya? Jual diri kita sebagai role model? Pak Dede sudah mulai inline banget ya. Ya, rekrut hatinya. Cuman hari ini, oke, tak kasih angpau lagi deh buat Pak Dede deh ya. Pak Dede dari tadi udah bener sih, ada beberapa jawabannya. Kasihan nggak dikasih angpau. Kita kasih angpau lagi, cepet cing ya buat Pak Dede ya. Oke. Rekrut hatinya teman-teman ya. Aduh, ini jangan pernah lupa ya. Kadang-kadang kita fokusnya ke yang lain-lain. Padahal nomor satu adalah kita care nggak sama dia gitu ya. Ini teman-teman ya. Mereka tuh nggak peduli sebenarnya ya. Nggak peduli sama kita kok. Orang itu nggak peduli sama kita kecuali kita peduli sama dia, gitu kan? Fokusnya ke sana. Jadi kalau kita cerita uang, kita cerita bisnis macam-macam, itu kenapa nggak mempan ya ke orang itu? Karena sebenarnya dia nanya dulu, lu peduli nggak sama gua gitu loh, ya. Jadi gimana proses menemukan orang yang tepat? Ya ini memang enjoy aja prosesnya. Waktu kita berjalan, kita perlu adjusting dulu. Ya, memang nanti ada selection proses ya, teman-teman ya. Pasti ada kriteria orang yang ingin Anda dapatkan di sini. Nah, nggak usah jauh-jauh. Yang ada di ruangan ini aja, di Zoom ini ada orang-orang yang memenuhi kriteria, orang yang perlu Anda ajak ke sini. Jadi kadang-kadang aku ngeliat gini ya, misalnya nanti ngeliat Christine Liman, dia lagi bicara ya. Aku kayaknya bisa dapat nih orang kayak Christine Liman nih. Siapa ya? Langsung mikir nih, ada nggak ya? Lumayan lumayan berat nih, tapi aku harus ingat dulu Christine Liman dulu nggak kayak gini gitu. Nanggap nggak? Dulu Koko Nathan juga nggak kayak begini dulu. Saya masih ingat gitu. Dulu di awal kita semua itu berproses berkembang gitu sampai jadi orang yang tepat. Nah, jadi pada saat kita bilang bahwa hari ini kita memang punya kendala untuk merekrut orang hatinya, ya bahaya juga ya, Dokter Lagawa, hati-hati ya menyentuh orang tepat di hatinya, nanti hati pindah ke lain hati. Nah, bukan yang itu ya, bukan yang itu ya. Teman-teman tahu ya, kita bukan yang itu ya. Ini benar-benar kita pengen orang-orang itu sangat-sangat ya ngerti bahwa bisnis ini itu bisa ngebantu dia keluar dari masalahnya dia. Gitu. Nah, makanya aku bagi dalam 3 tahapan ya. Bagaimana kita bisa membangunkan hal yang tepat sama mereka. Aku bikin seperti kita orang yang mau merit ya. Waktu kita mau menikah, di sini tentu rata-rata udah menikah ya. Waktu kita mau menikah, kita pasti pacaran dulu sebelum itu. Dan sebelum pacaran kita kenalan. Nah, kenalan ini adalah tahap komunikasi. Ini kalau orang yang jago banget ngambil hati orang, itu sangat tahu. Itu endingnya dia akan cepat sekali bikin koneksi ke orang. Jadi ini cuman kayak refreshing buat teman-teman yang jago bangun hubungan. Karena itu sesuatu yang ya kita harus lakukan karena perlu banget untuk membangun bisnis kita. Ya. Nah ini aku bagi lagi nih ya. Kenal dulu ya. Jadi goalnya di communication, di bagian communication itu adalah kenalan. Goalnya ini adalah bangun hubungan. Ya, teman-teman di sini coba Siska boleh baca nggak? Siska memungkinkan nggak di situ baca? Kalau boleh baca deh Sis. Memungkinkan kok. Siap, hajar Sis, baca Sis.
Goals-nya membangun hubungan awal, mulai dari lebih mengenal, mencari kesamaan, saling menilai, saling mengukur kapasitas dan kemampuan, mencari kecocokan, tahu apa yang belum nyaman dalam hidupnya, tahu apa impiannya, seberapa besar ambisinya, apa tipe kepribadiannya. Thank you, sis. Di tahap awal ini kadang-kadang kita miss, kita nggak tahu. Ya, bahkan kadang ada yang saya tahu, udah kita rekrut, tapi kita nggak tahu sama sekali mengenai orang itu. Nah, saya paling berkesan waktu saya di MLM itu, saya waktu direkrut itu saya disamperin sama pasangan suami istri, dia ke rumah saya, dia ngenalin saya, mengenalin diri saya, mengenal keluarga saya jadi kayak nyaman banget sama orang ini gitu. Nah, orang ini nggak langsung masuk tunjep to the point gitu teman-teman ya, tapi dia memang tahu nih. Nah, orang yang seperti ini tuh saya kayak ngerasa ini orang dewasa, ini orang yang tahu apa yang harusnya dilakukan pada saat dia mau saya ikut dia gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa wasting my time lah gitu, wasting my time lah, kita harus jualan harus cepat misalnya, atau kita harus rekrut harus cepat. Teman-teman pasti sudah tahu kalau itu dilakukan dengan cepat biasanya hasilnya nggak maksimal kan. Nah, oke. Yang kedua, ini seleksi teman-teman ya, tahap seleksi. Tentukan kriteria kamu. Nah, ini kalau saya buat dulu, kamu pengen partner yang seperti apa? Kamu suka nggak sama orang itu? Bisa nggak kerjasama sama orang itu? Bisa nggak dia ngikuti instruksi dan sistem agensi kita? Ini sudah mulai dalam nih teman-teman. Karena orang yang nggak bisa masuk ke sistem itu biasanya mau berkembang agak sulit, mau menduplikasinya agak berat ya. Tapi PR kita, rekrut terus hatinya sampai dia mau ngikutin sistem kita. Nah, apakah dia punya sistem pola pikir yang sama yang dibutuhkan untuk jadi orang sukses di bisnis ini? Teman-teman kan tahu, ya. Terus apakah mereka bisa ngikutin pertemuan? Ya, kita bikin pertemuan, tapi kok dia nggak pernah bisa datang, ya. Nah, kalau nggak bisa datang ya udah jadi coy aja, gitu kan? Nah, level up ada baiknya diawali dari coy, ya, dari nasabah dulu, ya. Jadi coy, and then dia pas momennya udah nyaman banget sama teman-teman, bukan artinya dia tidak bisa diajak ya. Bisa aja orang itu diajak, teman-teman ya. Apakah orangnya teachable dan punya ambisi? Nah, ini teman-teman mulai pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan ke dalam dirimu gitu ya. Tanyakan, aku sudah lakukan ini belum ya waktu aku melakukan proses kenalan sama calonku ini gitu. Ya. Mulailah dengan BI yang part time dulu, kemudian full time. Ya, maksudnya gini. Kalau kalian sudah teman-teman sudah punya BI, saya yakin teman-teman belum banyak memahami mengenai merekanya sendiri masing-masing. Nah, mumpung belum banyak BI-nya, mumpung belum terlalu banyak, coba spend time cari ya, cari ini, kenali lagi ya. And then teman-teman bisa mulai dari situ ya. Lalu BI yang sudah full time, teman-teman lebih mengenal lagi lebih bagus lagi ya. Biasanya yang full time karena udah keseharian, biasanya kita lebih mengenal. Makanya mulai dari yang BI yang part time. Coba hari ini tulis namanya dulu, aku mau making connection lagi nih sama orang-orang ini kan udah sayang nih, mungkin sudah jadi associate, udah jadi ini. Nah, teman-teman jangan terus berpikir mana mau sih dia diajak ke ASN gitu, ya. Tapi mulai dari pasti dia mau, pasti gue bisa dapetin dia. Dia orangnya bagus, gue naksir sama dia dari dulu gue suka, tapi ini orang sulit banget gue dapetin. Nah, tinggal teman-teman bagaimana merekrut hatinya. Balik lagi ke situ, rekrut dulu hatinya. Berarti dengan giving dulu ya, dengan giving. Nah, saya sering lihat teman-teman itu karena saya juga dulu juga jadi taker dulu ya, taker itu ya, take and give ya. Taker, jadi maunya gue adalah dia closing, maunya gue adalah dia terekrut gitu. Tapi ternyata nggak kena dengan cara seperti itu. Cara yang paling efektif adalah yuk kita betul-betul masuk mengenalinya dan kita bisa dapat hatinya, and then kita bisa lakukan banyak hal yang bisa menginspirasi dia tentang bisnis kita. Nanti kan masuk ke hot button dan segala macam. Ya. Nah, masuk lagi ya karena waktu nih calon partner yang berkualitas ya. Contoh nih, sebaiknya dia sudah punya pengalaman penjualan. Nah, ini tuh teman-teman sudah mulai bisa tulis nama-nama juga di sini ya. Dia bisa jual properti, mungkin dia seorang sales mobil, dia jualan mobil mewah, tapi bisa aja dia sekarang udah nggak jualan lagi, bisa aja dia sudah beralih profesi dan segala macam. Ini semua orang-orang yang sudah terbiasa di dunia penjualan, ya MLM, jasa konsultan, program investasi trading, barang-barang branded, dia jual barang-barang branded. Ini
tolong coba lagi your network ya, silaturahmi sama mereka gitu. Punya pengalaman sebagai bankir misalnya ya. Wah, dia orang bank. Dia juga punya nasabah biasanya. Dia sudah sering jemput bola. Dia bankir prioritas, punya nasabah level up ya. Lalu orang ini mungkin punya profesi bidang kesehatan, dokter misalnya, ahli kesehatan, tenaga medis. Kita udah tahu mereka-mereka ini orang yang contohnya ada di ruangan ini gitu. Mereka adalah orang-orang yang memang sangat potensial untuk diajak sukses di bisnis ini bareng-bareng kita. Punya pengalaman sebagai tim leader di sales and marketing. Nah, coba sambil ngomong ini, sambil teman-teman ingat temennya siapa gitu. Siapa nih teman gue? Ya. Atau habis ini di foto nanti checklist lagi malam atau besok pagi mulai tulis lagi nama-namanya. Ya. Ini kita munculin dulu nama-namanya ya. Pemilik perusahaan, punya jabatan manajer, direktur, pedagang yang punya jalur distribusi. Nah, kalau nggak punya kenalan secara langsung, teman-teman kalau udah deket sama teman-temannya, teman-teman yang belum bisa diajak ke sini, teman-teman minta aja dia kenalin gitu. Lu punya teman nggak sih yang di bank gitu, yang deket sama lu? Lu punya teman nggak sih yang sales properti atau sales mobil gitu? Nah, mereka-mereka ini suka cari uang, teman-teman. Mereka nggak peduli dengan harga apa tuh, istilahnya kayak gini. Jarang yang saya ngelihat dari mereka itu nggak tertarik sama uang. Bisa jadi dengan uang dari sini, itu mereka tetap lakukan. Jadi jangan terus berarti karena, wah dia sih jualan mobil ya, dia kayaknya nggak mungkin lah gue ajak ke sini gitu. Nah itu hilangkan semua ketidakmungkinan. Karena kita mau mencari, kita mau menemukan orang yang tepat. Ya, ini mulai dengan lakukan nanti latihan kenalan sama mereka. Nah, persiapan diri dan ajak leader Anda yang sukses. Ini juga penting, teman-teman ya. Atur pertemuannya untuk mengenali dia. Jadi traktir makan siang. Biasanya kita traktir. Ini kita harus invest. Kita berani invest ya. Dan tergantung tempatnya. Kalau orangnya ini ya teman-teman cari tempat yang lebih eksklusif gitu ya. Kalau orang biasa teman-teman dia diajak ke tempat yang eksklusif, mungkin dia merasa kayak dihargai banget ya. Karena teman-teman sudah seleksi orang itu ya, it's okay. It's your investment gitu ya. Kalau orang-orang itu betul-betul berpotensi, keluar uang lah ya. Anda perlu berpakaian yang terbaik. Nah, ini teman-teman bisa lihat lah, penampilan-penampilan MDIT itu selalu punya penampilan yang terbaik. Ya, jika mungkin kan pakai beberapa barang branded, kalau udah punya ya, pakailah gitu kan. Kalau misalnya belum bisa, nggak ada masalah juga. Karena dulu saya belum bisa pun, yang saya lakukan adalah saya ngajak leader saya yang sudah sukses, yang bisa jadi role model gitu. Ya. Terus itu not necessary sebuah keharusan, tapi yang keharusan itu wangi, ya cakep, hair stylishnya oke, grooming lah intinya ya. Nah lalu berikutnya mungkin perlu waktu ya untuk merekrut ya. Anda perlu bangun golden bridge. Nah ini nanti ada di materinya Koko Nathan ya, fact finding, matching mirroring, menentukan hasil fisik, menunjukkan hasil fisik. Jadi hasilmu tuh apa? Orang itu nyari contohnya itu apa gitu. Lu udah sesukses apa? Kok lu mau rekrut gua? Nah, ini kadang-kadang menyakitkan saya ya, teman-teman ya. Belum sukses lu mau ngerekrut gua gitu, ya. Itu ada orang-orang seperti itu. Tapi saya jadikan itu sebagai tempat ya buat memacu saya gitu. Karena belum tentu juga waktu saya sukses dia mau ikut kita juga. Cuman yang penting adalah daya pacunya muncul dari saya. Ya, itu yang paling penting. Ya, intinya goalnya buat dia nyaman dengan Anda, lihat kesuksesan kamu atau leader kamu, ajak dia datang ke pertemuan. Nah, di kita yang di Jakarta, kita pakai acara BSP setiap hari Kamis, dan itu kita ngundang mereka-mereka ini untuk imlekan ya, yang hari ini kita imlekan gitu, apa namanya, potluck gitu ya. Ini ada teman-teman semua di sini yang bisa nge-build untuk membuat mereka ngerasa diterima. Nah, jadi yuk kita bangunkan itu sama-sama ya di kota Anda masing-masing. Kalau belum ada dibikin aja gitu sarannya ya. Nah, ini saya udah sering sampaikan juga orang itu pasti ada rekrut kan kayak mancing gitu ya. Pasti orang itu umpannya beda-beda gitu. Ya. Ini saya langsung skip aja ya. Intinya adalah dia nggak ada sesuatu yang dia nggak puas gitu ya. Ya, ini kurang lebih kalau fresh graduate. Teman-teman bisa foto aja. Kalau misalnya fresh graduate itu apa sih? Ya inilah kurang lebih. Mereka tahu bahwa
banyak hal yang mereka kurang ini, kurang itu, ya, gabut dan segala macam gitu. Terus misalnya ini karyawan, ya, dia punya kondisi keuangan belum memadai, kenaikan gajinya nggak sesuai, kemudian batasan gaji, nggak ada kepastian masa depan, jenuh situasi kerja. Saya rasa 2025 ini banyak orang ngeluh, teman-teman ya. Intinya kita mau bantu mereka, ya, untuk keluar dari problem ini. Nah, karena sudah dekat, maka kita bisa ngomong. Tapi kalau belum dekat, kita nggak bisa ngomongin ini, ya. Nah, kalau profesional ini, jadi kita perlu mengenali, dan setelah kita mengenali, kita bisa hit di situ. Kita bisa hit kira-kira kurang lebih apa ya yang menjadi problematikanya mereka. Aku nggak ngulas satu-satu karena waktunya terbatas, tapi pada poinnya teman-teman tahu maksudku, kalau orang bisnis itu juga punya hal-hal yang sangat menguras ya resiko, kemudian uang, pusing karyawan dan segala macam. Nah, ini ancaman ketidakpuasan. MLM pun ada ancaman ketidakpuasan, ya. Dari MLM ada, kemudian dari ibu rumah tangga, ya kan? Ini orang-orang yang memang cocok kita ajak ke sini karena kita tahu setiap orang ada ketidakpuasan. Nah, Pak, berarti semua orang cocok jadi agen asuransi. Kalau jadi agen asuransinya mungkin belum tentu ya, tapi kalau bangun bisnis network-nya bisa jadi. Ya, bisnis network-nya itu bisa jadi. Karena insurance mungkin beberapa orang ngelihatnya agak complicated, sementara kalau network marketing identik dengan kayak MLM, produknya simple. Itu dia kenapa kita nggak boleh terlalu ribet ngomongin produk kita, tapi kita bikin simplified, ini simple banget, sehingga dia tahu, oh SKCM doang misalnya kayak gitu. Dia tahu bahwa kalau ada masalah, apapun bisa dibereskan dengan insurance yang kaitannya dengan fondasi keuangan. Itu contoh. Nah, aku percepat ya teman-teman ya, karena waktu ya. Kita masuk ke tahap pacaran ya, connection. Nah, ini masuk ke the next level gitu. Goalnya meningkatkan level hubungan yang lebih dalam. Nah, ini pilih orang tertentu. Nah, jadi dari segitu banyak, teman-teman yang dilihat sekarang adalah dia punya ambisi sama dia teachable apa enggak. Nah, ini yang paling penting sih. Bukan sembarang lani, tapi dari sekian banyak yang teman-teman sudah kenali dalam bangun hubungan, jadikan pacar, ibaratnya begitu ya, orang-orang yang punya ambisi dan teachable. Ya. Lakukan penjajakan, kenali spouse-nya, kenali keluarganya, tahu kebiasaannya, kenali karakternya, saling terbuka, tahu hot button yang benar-benar hot button. Kadang-kadang hot button itu cuman pura-pura masih di permukaan. Tapi hot button yang paling deep, itu teman-teman bisa ngerasain. Nah, kalau dapat yang paling deep, saling memahami sifat dan sikap baik buruknya, saling trust, mulai tumbuh, teman-teman mulai nyaman tuh kerjasama. Yuk kita wujudkan impian kita bareng-bareng. Ya seperti kita yang ada di sini. Karena kita sudah punya hubungan yang sangat dalam. Ya. Nah lalu komitmen. Tahap komitmen ini adalah tahap menikah dengan BI yang sudah jadi BP. Hari ini dengan teman-teman ini kita sudah masuk di dalam tahap komitmen. Kita harus bersetia dalam hubungan. Ya, kita ini perlu saling trust dan komitmen dalam mewujudkan impian bersama. Kita tahu teman-teman di sini punya banyak impian besar-besar lagi, ya. Dan bagaimana kita punya komitmen untuk terus bersama-sama. Ya, teman-teman tahu ada orang yang meninggalkan kita, ya. Itu ibaratnya orang yang udah kita bangun hubungan, udah married, cerai, mungkin gitu kan ibaratnya kan. No problem karena kita terus-menerus akan ada orang-orang yang terus connected sama kita, bersetia sama kita karena kita setia sama dia, karena kita saling punya nilai tambah yang saling kita bagikan. Nah, teman-teman perlu menjadi leader yang mandiri, yang mampu membangun leader. Ini yang paling penting dalam konteks leadership, dalam konteks membangun sebuah komitmen. Nah, gimana caranya? Setiap kali ada acara-acara leadership, teman-teman datang. Ya, acara ASG besok ini saya ikut boilingnya itu bagus banget. Mau James Gui, mau Pak Hindranata itu Hindranata Nikolai itu keren-keren semua yang akan dibawakan. Jadi sayang kalau kita nggak hadir di situ. Jadi otomatis kita dulu leader harus hadir ya. Oke teman-teman, visi misi yang besar organisasi kita udah mulai memilih ya. Ini kayak funneling. Akhirnya yang kita merit dalam tahapan menikah itu orang-orang khusus yang bisa saling lebih kuat lagi sama kita ya. Dan jika melakukan hal yang tidak suka kamu lakukan, tapi kamu tahu bahwa itu perlu kamu lakukan demi impian yang sudah ditetapkan bersama, itu pun dilakukan. Ya, itu aja dulu karena materinya cukup panjang, tapi saya bikin short aja karena saya pikir durasinya sangat pendek. Tapi intinya adalah semua yang dapat angpau tadi itu adalah intinya. Ya, yang dapat angpau tadi itu intinya. Ya,
So, aku kembalikan ke Aipin karena waktunya sudah habis. Thank you, teman-teman. Terima God bless. kasih. Semangat semua Thank you, Paul. teman-teman. Thank you, thank you. Wah, bagus banget ya hari ini. Siapa yang merasa terbantu? Kalau terbantu kasih jempol dong di layar.